Laki-laki muslim boleh menikahi ahlul kitab, yaitu perempuan Yahudi dan Nasrani. Apakah kita menomorsatukan cinta kepada Allah ataukah cinta kepada yang bukan Islam? Itu kan ujian. Ya, karena kan kita sebagai khalifah nih orang Islam, harusnya dia bisa melobi pasangannya untuk masuk Islam. Ya, kalau Allah Maha tahu bahwa syariat ini baik untuk makhluknya, untuk hambanya. Nah sekarang tinggal kita mau percaya nggak bahwa syariat apapun yang dibuat Allah itu adalah baik untuk kita. Mas Fatih, pernah nggak sih suka sama sahabat atau kawan yang beda agama? Aduh, pernah ya, tapi kita kan nggak tahu tadinya kalau dia tuh ternyata agamanya beda. Gitu kan. Bisa jadi gitu ya. Iya, bisa jadi. Karena kan perasaan suka kan ini ya, tumbuh begitu aja. Kita ngeliat, oh di dia ada yang cocok nih, kita lihatnya suka gitu. Lebih. Kalau saya pernah? Oh, kalau Opa termasuk? Termasuk sih sebenarnya. Tapi nggak tahu juga kan banyak juga Korea yang Muslim. Iya, kan? Sekarang banyak sih Korea yang Muslim. Nah ini kan kita lihat banyak ya teman-teman mungkin yang sampai menikah gitu, menikah beda agama. Iya tuh, agak repot kayaknya. Perjuangannya lumayan. Untuk sampai ke situ maksudnya. Untuk sampai ke situ gitu. Iya, iya. Nah, ini mumpung ada ustazah nih kita tanya ustazah. Kalau nikah beda agama gimana? Dalam Islam gimana sih ustazah? Iya, ada sebuah hadis menyatakan laki-laki muslim boleh menikahi ahlul kitab. Ya, laki-laki muslim boleh menikahi ahlul kitab, yaitu perempuan Yahudi dan Nasrani. Itu kenapa tuh? Kenapa pada saat zaman Rasulullah, kenapa laki-laki boleh menikahi yang ahlul kitab, sedangkan yang perempuan muslimnya nggak boleh nikahin laki-laki? Iya, hikmahnya dengan asumsi karena pemimpinnya adalah muslim. Pemimpin muslim dia bisa lebih mengarahkan wanita ahli kitab. Jadi walaupun dia nggak mau pindah agama ke Islam, tapi paling nggak nanti mungkin keturunan-keturunannya akan mengikuti jalur bapak, karena bapak yang kuat nih. Dengan asumsi seperti itu gitu. Patriarki berarti. Ya laki-laki ya, jadi kawam gitu. Nah sementara kenapa nggak boleh kalau yang perempuannya muslimah nikah dengan ahli kitab? Karena perempuan itu yang dipimpin dan mudah goyah. Jadi nanti awalnya mungkin Islam, tapi lama-lama mungkin diajak masuk Nasrani atau Yahudi, lama-lama bisa ketarik. Dan itu terbukti sampai sekarang kan. Betul. Artinya kalau perempuannya Muslim, laki-lakinya non-Muslim, biasanya yang ketarik ke agama mereka adalah yang Muslimahnya itu murtad. Oh, gitu. Maksudnya sebelum lebih nikah murtad, lebih gitu. banyak yang ketarik itu yang perempuannya Muslim. Perempuannya Muslim. Kalau laki-lakinya Muslim, jarang yang ketarik sama mereka gitu. Kalau mau nikah ya otomatis yang non-Muslim itu masuk ke Islam dulu baru nikah. Gitu. Habis gimana ya, kadang alasannya cinta gitu gimana? Udah sama-sama cinta, udah cocok. Iya. Jadi kan cinta itu memang rahmat, anugerah. Makanya Allah juga Rohman Rohim. Itu kan cinta tuh, Rohman Rohim, pengasih penyayang, itu sumbernya cinta gitu. Memang cinta itu dari Allah, tetapi bukan berarti nanti semua cinta itu mesti diwujudkan dengan dengan hal-hal yang kita inginkan. Karena kita juga harus melihat batasan syariat. Kita kenapa dikatakan Muslim? Muslim itu adalah berserah diri. Ya, Islam, aslama, ya, aslama yuslimu itu Islam adalah artinya berserah diri. Berarti kita berserah diri untuk diatur oleh Allah dan Rasulnya. Makanya ketika kita cinta pun ada cinta nih, yaitu anugerah, itu rahmat, itu dari Allah. Karena kalau benci dari setan. Ini kita benci sama orang nih, makanya kan nggak boleh kita benci sama orang. Sebisa mungkin kalau ada benci hilangkan, ada benci hilangkan. Tapi kalau cinta nggak apa-apa. Ya, cinta itu rahmat dari Allah. Tapi nanti cintanya itu harus dibatasi. Sebatas apa? Karena ada syariat-syariat yang membatasi cinta kita. Oh iya gitu. Jelas ya. Dan kalau tadi cintanya dari Allah, berarti bisa juga itu ujian gak sih ustazah gitu. Misalnya ternyata perasaan cintanya diberikan kepada yang mungkin bukan Islam, bukan satu agama gitu. Iya benar, ujian kekuatan iman kita. Ya, artinya apakah kita menomorsatukan cinta kepada Allah ataukah cinta kepada yang bukan Islam? Itu kan ujian. Ya, katanya kita Islam, berserah diri kepada Allah, tapi
begitu ada cinta, kan cinta itu benar dari Allah. Tapi kan Allah mungkin pengennya cinta kita udah sampai itu aja, nggak sampai menikahi atau nggak sampai rumah tangga, karena udah beda agama gitu. Oh, ya, jadi pilihannya tuh lu lebih cinta pasangan apa Allah gitu ya? Cinta Allah atau cinta manusia? Gitu. Jadi kalau cinta Allah berarti harusnya aturan Allah tuh lebih bisa diikutin. Iya, gitu. Nyambung. Kalau misalnya Ustazah sudah terlanjur gitu nikah beda agama gitu, nah itu gimana? Dan beda agama di sini perempuannya yang Muslim, laki-lakinya yang mungkin bukan Muslim, non Muslim. Ya. Mungkin dulu dia nggak tahu atau mungkin menuruti hawa nafsu atau udah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Atau gitu. mungkin kena hipnotis bisa. bisa sebab apa tiba-tiba aja. Nikah gitu. Sampai lama nikah. Iya. Terus dapat hidayah gitu kan, nggak iya. mustahil kan, Allah sayang gitu, Allah sayang dikasih hidayah. Ya nggak apa-apa, artinya harus ikut hukum Allah yang lain, yaitu apa? Bercerai. Oh gitu. Iya, kalau harus misalnya cerai. Karena kan ini beda agama, nggak boleh. Dan udah terlanjur. Walaupun misalkan hubungan rumah tangganya ini baik-baik aja nih gitu. Iya, baik-baik kan baik-baik secara dunia, tapi secara akhirat itu nggak baik-baik aja karena menyalahi atau melanggar syariat Allah. Oh, kalau punya anak repot lagi tuh. Iya, berarti gimana harus. Iya. Tapi kadang bingung ya, ini orang tua gue perasaan baik-baik aja, tiba-tiba ayem, tiba-tiba kok cerai sebisa gitu. mungkin yang orang Islamnya kuat, harusnya dia bisa membawa anaknya ke Islam. Tapi kalau enggak kan bukan kita yang memberi hidayah, Allah yang memberi hidayah. Iya, jadi ya nanti terserah Allah nih anaknya dapat hidayah apa enggak. Yang penting kita udah ngajak. Artinya kalau perempuannya Islam udah ngajak anaknya, kalau laki-lakinya Islam juga udah ngajak anaknya. Nanti masalah hidayah, Allah memberikan hidayah siapa yang dikehendaki, bukan yang kita inginkan. Ya. Sebab kita inginkan anak kita masuk Islam atau ikut kita masuk Islam, tapi takdir Allahnya dia ikut yang nggak Islam, yang nggak bisa. Atau gini deh, case-nya ini ada juga teman saya nih. Jadi bener kasusnya udah sadar nih si perempuannya, tapi dalam hal mereka menjalani hubungan tuh nggak ada paksaan satu sama lain. Yang suami juga ya udah mensupport ibadah si istrinya. Kalau emang istrinya udah mulai rajin sholatnya dan segala macam, istrinya juga ketika dia ke gereja, suami ke gereja segala macam disupport gitu. Itu tetap harus ini. Ya, istilahnya gini, itu kan fata morgana ya, kelihatan indah secara dunia, ya harmonis secara dunia. Tapi secara hukum syariat bukan hukum syariat kejam atau nggak baik, bukan. Tapi pasti ada hikmah yang mungkin belum kita lihat pada saat itu. Ya, kenapa syariat? Ya istilahnya gini, pencipta syariat kan Allah. Ya. Allah Maha tahu bahwa syariat ini baik untuk makhluknya, untuk hambanya. Nah sekarang tinggal kita mau percaya nggak bahwa syariat apapun yang dibuat Allah itu adalah baik untuk kita. Makanya kita nggak boleh milih-milih. Yang mana yang kita suka kita ikut, yang nggak kita suka nggak ikut. Disitulah ujiannya ya. Iya. Jadi syariat itu memang kita untuk kita berserah diri, menerima secara ikhlas, yang diatur sama Allah, diatur sama Rasul, tanpa memilih-milih. Kalau memilih-milih berarti kita Tuhannya, gitu. Padahal kita makhluk. Ujiannya berat banget sih kalau harus cerai ya. Hubungan baik-baik aja, kayak saling mencintai, itu harus cerai. Tapi atau mungkin ada usaha dulu kali ya? Sebenarnya ada solusinya. Kalau emang mereka beralasan cinta, harusnya yang orang Islamnya ini bisa melobi. Ya, karena kan kita sebagai khalifah nih orang Islam, harusnya dia bisa melobi pasangannya untuk masuk Islam. Ya, kalau nggak masalahnya bisa jadi di agamanya yang satunya juga ada. Iya. Kalau bisa kamu merekrut. Iya, bisa jadi begitu. Tapi kalau misalnya di perjalanan ini suaminya dapat hidayah masuk Islam, apakah harus nikah ulang Ustazah? Ya misalnya udah pisah nih, udah cerai, kemudian suaminya masuk Islam. Masuk Islam. Atau yang pisah, perempuan masuk Islam. Mau mempertahankan tapi mau satu agama, mau Islam gitu, itu harus nikah lagi. Iya, ini nikah Islam. Misalkan udah cerai nih, terus dapat hidayah, jadinya Islam dua-duanya nih, mau nikah lagi, ya boleh nikah. Tapi nikah Islam. Nikah Islam. Kalau nggak cerai tapi pisah ranjang. atau suaminya mau masuk Islam gitu. Ya, otomatis nggak cerai. Jadi tetap rumah tangga. Rumah tangga. Tapi dalam keadaan suaminya masuk Islam. Masuk gitu. Islam, itu tetap harus, angkat lagi. Tetap harus akad. Oh, tetap akad lagi. Tetap akad lagi. Kan dulu akadnya secara apa itu dia? Nggak jelas kan akadnya. Kadang nggak ada nikah agama ya. Sebenarnya kan akad itu nggak susah. Akad itu ibaratnya bukan yang mesti di KUA apa gitu, ya.
Tapi kalau untuk pindah agama kan emang harus diperbaharui. Jadi Iya, mesti KUA juga. Cuma kalau nikah itu gampang, tinggal 4 orang udah selesai. Kumpulin 4 orang, pengantin 2, saksi 2, udah itu udah sah. Udah sah secara agama gitu. Jadi nggak mesti nggak mesti ada orang-orang banyak menyaksikan gitu. Ya kalau mau boleh. Iya. Mungkin yang perlu ini yang jadi pertanyaan saya nih, akhirnya mikirnya berarti harus dari sebelumnya kita dikasih pengetahuan tentang itu kali ya, dari mulai anak kita nanti segala macam. Karena kan makin kesini kan zaman nih udah makin terbuka, makin plural, makin terbuka gitu kan. Namanya hubungan manusia udah udah sampai ke Korea. bisa jadi kayak di Indonesia tapi hubungannya udah internasional segala macam. Nah itu kan cara kita nanamin ke anak nih dari mananya dulu tuh saja, biar nanti kedepannya dia punya batasan. Oh iya, saya boleh ini, nggak boleh ini. Ketika memilih pasangan. Iya. Kan ada sabda Rasulullah ya, kata Rasulullah, ajarilah anakmu cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta orang beriman. Ya, jadi yang pertama cinta Allah dulu nih, tanamkan tauhid dari kecil, tanamkan bagaimana kejujuran itu maksudnya gini, bagaimana anak benar-benar mengenal Allah dan jujur bahwa Allah tuh sayang sama kita, melihat kita dimanapun. Nanti tuh penanaman ini anak jadi nggak mencuri, nggak korupsi kalau udah gede, ya karena tahu bahwa Allah maha melihat, Allah tahu kita jujur atau enggak. Jadi belajar sidik ya, jujur sama diri sendiri, sama orang lain dan lingkungannya. Nah itu kan cinta Allah, cinta Rasul, kita ajarkan cinta Rasul bagaimana? Ya kita kasih tahu nih Rasul orangnya baik banget. Jadi nggak usah yang hadis-hadisnya kan berat tuh, kalau anak kecil nggak bisa. Kita ajarin Rasul tuh orangnya baik banget, sama nenek-nenek sayang, sama anak kecil sayang, sama yang bukan Islam aja sayang gitu, sama yang bukan Islam. Terus sama orang yang jahat sama dia nih Rasul, kita ceritain Rasul pernah dilemparin kotoran, tapi Rasul nggak marah gitu, malah mendoakan. Jadi membuat anak ibaratnya mencintai Rasul karena sosok yang baiknya gitu. Nah setelah itu nanti pengembangannya sampai dia umur berapa terus diceritain. Nanti lama-lama baru kita masuk ke hukum-hukum Islam. Itu kan sesuai dia usianya gitu. Kalau masih TK kita ajarin hukum Islam nggak ngerti juga. Tapi TK itu ya kita kenalin akhlak Rasul. TK, SD, itu SMP juga masih terus kenalin akhlak Rasul. Rasul suka senyum, nggak suka cemberut. Jadi kalau sama orang, kamu sama orang tua apalagi jangan cemberut gitu. Kalau sama orang tua harus senyum, sama adik kakak harus senyum. Terus orang tua yang cemberut ke anaknya. Gara-gara bandel. Berarti itu ngajarin itu. Nggak boleh orang tua, kalau bisa jangan cemberut gitu. Tapi sekali-sekali kan namanya orang suka salah ya wajar aja, lagi pusing nggak punya uang. Orang tua akhirnya cemberut. Ya anaknya akhirnya ngikut cemberut gitu. Padahal kan suruhnya senyum. Nah terus cintai Allah, cintai Rasul, yang terakhir cintai orang beriman. Ya, jadi kenalkan sama ustadz, ustazah, orang beriman, teman bapaknya yang baik, teman ibunya yang baik, itu kenalkan orang-orang beriman di sekeliling kita. Ya, karena insya Allah itu mewarnai kehidupan anak-anak kita. Jadi teman bapaknya, teman ibunya, terus adik bapaknya, adik ibunya, kakaknya, semuanya orang-orang beriman lah. Kita kan insya Allah Muslim itu beriman gitu. Sekarang lebih seremnya tuh kalau anak-anak cowok, saya juga takut, saya punya anak cowok udah kelas mau SMP. Karena banyaknya komunitas gay dan segala macam tuh, wah itu. Nah itu juga ngeri. Kan identitas statusnya ya, status dia, maksudnya laki-laki tuh harus senengnya sama siapa gitu. Itu harus dijelaskan juga. Paling nggak dia ngomong-ngobrol lah gitu. Gay apa sih gitu, nggak apa-apa, ibaratnya gini, jangan ada tabu-tabu gitu ya. Kan kita selama ini mungkin kenapa terjerumus itu karena kita masih kadang ada tabu ngomong yang seakan-akan jorok gitu. Ini padahal orang tua sama anak itu ya sharing aja, diskusi. Anak bebas bertanya apapun sama ibunya kalau yang perempuan, yang laki-laki bebas bertanya sama bapaknya, atau kalau masih kecil sama ibunya semuanya. Jadi kapan boleh tuh kita bahas soal itu ya. Jadi ibu ini pesan sponsor, ibu nggak boleh pendiam. Waduh. Ya, maksudnya pendiam dari bicara kebaikan. Jadi ibu itu harus ngomong terus, ngomong apa? Ngomongnya kebaikan, jangan ngomel-ngomel, jangan. Buat para ibu. Iya. Jadi daripada ngomel-ngomel, ngomongnya yang baik-baik aja gitu. Kalau bisa ya, sama nih kita semua yang akan jadi ibu atau sudah jadi ibu,
kalau bisa ngomongnya emang yang baik-baik aja gitu. Supaya anak kita nanti insya Allah menjadi anak yang ya sesuai harapan Allah, Rasul, orang tua. Amin, amin. Insya Allah. Jadi Ustazah, mungkin ada apa ya, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita memilih pasangan atau supaya pernikahannya direstui dan sesuai syariat mungkin Ustazah. Iya, betul. Jadi memang Islam itu mutlak. Ibaratnya kalau bilang harga mati. Kalau sebab syariat yang membolehkan kan udah nggak boleh juga karena kitabnya udah berubah. Jadi Islam itu harga mati. Ya, syarat akadnya sah, ijab kabulnya sah itu harus Islam gitu syaratnya. Jadi kalau mau ya jangan setelah nikah terus pisah karena beda agama. Justru dari sebelum nikah sudah sama agamanya. Gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Sahabat Gelora, hari ini kita membahas topik seputar pernikahan beda agama, fenomena yang ada di masyarakat. Tadi Ustazah juga sudah menyampaikan hikmah mungkin pernikahan beda agama yang dibolehkan dalam Islam. Tapi yang lebih penting itu bahwa cinta kita kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kita kepada manusia. Dan semoga kita dipertemukan dengan jodoh-jodoh yang terbaik. Amin. Dan pernikahan yang mendapatkan berkah dari Allah, pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Apabila sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.